Nah, ketika perang Diponegoro selesai dan Diponegoro tertangkap dengan dibawa ke Batavia dan kemudian segera dilarikan dengan ke luar Jawa sampai akhirnya meninggal di Makassar. Ini pada saat itu penguasa Pekalongan adalah Raden Adipati Aryo Wiryo Dinegoro. Ini dokumennya. Dia berkuasa tahun ini, jadi saya membuka file-file. Jadi setiap tahun itu ada almanak Belanda yang mencatat setiap tahun kondisi pejabat di setiap daerah. Jadi Pekalongan ada sendiri, Tegal ada sendiri, Batak ada sendiri. Itu bisa kita temukan. Tapi ini pada saat ini juga di sini ada Batang ya. Mas Rizky coba dilihat Mas Rizky. Saya agak jauhan. Ada Bupati Batak. Raden Prawiro Diwerjo. Nah, ini Batak. Ini satu. Ini Bupati ini yang meresmikan membangun Masjid Kauman. Karena dia berkuasa 2 kali, 2 periode. Yang Batang Aryo Suryo Adiningrat. Pangeran Aryo Suryo Adiningrat ya, Batang. Ini berarti Batang dengan Pekalongan masih satu. Kalau yang itu Prawiro Diwerjo Patih Patih Karangkobar. Ya, itu susunan ruklatnya bisa kita lihat. Kalau mau belajar sejarah bisa lihat, tapi juga harus berhati-hati ya terhadap sumber-sumber Belanda. Lanjut, Mas. Nah, ini dampak terbesar mereka adalah ketika mereka bangkrut dan Belgia akhirnya merdeka. Tidak banyak orang tahu bahwa Belgia itu harusnya berterima kasih kepada Pangeran Diponegoro. Ya, ini lukisan mereka, lukisan kemerdekaan Belgia. Lanjut, Mas. Nah, ini kita akan melihat data penduduk Pekalongan. Ini dari tadi 1815, 115.000. Nah, begitu 15 tahun kemudian terjadi lonjakan lebih dari 100%. Apa itu yang menyebabkan? Adanya migrasi dari mantan Laskar Diponegoro Pekalongan. 15 tahun bisa naik jadi 100% itu zaman itu sangat tidak mungkin karena kondisi alam dan lain sebagainya. Nah, ini jumlah penduduk sampai, tapi malah kemudian menyusut sedikit, ada pergeseran juga ada, mulai ada yang ditangkapi juga oleh Mataram yang sana sudah, yang dianggap sudah pro dengan Belanda. Lanjut, Mas Rizky. Nah, jadi ketika tertangkap itu saya menemukan sebuah cerita, mereka mengundurkan diri dan ada sebagian yang ke Jawa Timur, ada yang ke Jawa Barat juga. Mereka yang ke Pekalongan itu melakukan perjalanan dari Sentoh, Bedean, Borobudur, Can, Temanggung, Parakan, dan kemudian ada yang ke Banyumas, ke Teduh, terus ke Pekalongan. Mereka mencari tempat-tempat, mungkin mereka beristirahat juga. Kira-kira ketika saya di sini bisa membuat sebuah peradaban baru. Lanjut, Mas. Nah, saya Pandi mohon bantu juga kawan-kawan yang hadir di sini. Kalau pada saat setelah tertangkap Pangeran Diponegoro kemudian mereka menyebar, itu mereka punya kode-kode sandi. Saya sudah ketemu beberapa orang termasuk Roni Sadewo
keturunan terah ketujuh dari Pangeran Diponegoro yang ada di Magelang. Beliau menyampaikan bahwa biasanya laskar atau keturunannya di Diponegoro di depan halaman rumah itu ada 2 pohon kemuning. Terus juga masuk ke dalam, agak ke dalam halaman itu akan ada pohon sawo berjajar. Biasanya berjajar 3 atau berjajar 4 atau 5, biasanya ganti-ganti. Yang selanjutnya, yang kata Kironi itu orang Jawa biasanya membuat sumur itu di kiri rumah, tapi simbah-simbahnya katanya dulu membuat sumur di kanan rumah. Maka kalau ada pengikut di Diponegoro, kita melihat bahwa ada pohon sawo berjajar, kemudian ada tanda-tanda itu, maka kita sudah bisa melihat bahwa oh ini saya pikir cok sawo ini cok ditegori malah angel. Sawo itu punya makna sekali, punya makna. Jadi artinya itu merapatkan barisan, sawu sufakum, merapatkan barisan. Suatu saat ketika nanti akan datang Ratu Adil, itu mereka bersandi. Lanjut Mas Rizky. Nah, salah satu yang harus kita ketahui, dan saya menemukan semuanya di sini. Para laskar Diponegoro mencoba mengembangkan sebuah peradaban baru di daerah kita ini dengan pendidikan berbasis pesantren. Di sini ada Mbah Atijoyo yang kemudian nanti sampai ke Kiai Syafi'i, kemudian ada Mbah Kiai Murtado, kebetulan generasi kelima dari Mbah Murtado hadir pada malam ini, Mas Adi. Kiai Murtado membuat pesantren di pinggir kali Pekalongan di Kergon. Kalau kita dulu menyebutnya Kenayagan, Kergon K3, ada pondok pesantren Nurul Islam. Dulu ulama-ulama besar itu ada yang di Pekalongan seperti Mbah Komsa di Landung Sari, itu katanya sempat mondok di situ. Jadi itu sangat punya peranan. Kemudian kita temukan di Jenggot ada Mbah Husein yang mendirikan Masjid Al Husein. Kemudian ada di Powongso di depan Pasar Banjarsari. Nah, di Powongso ini yang biasa bersama-sama dengan Mbah Atijoyo, yang Mbah Atijoyo di Powongso, satunya lagi Sangkanjoyo. Sangkanjoyo ini saya masih penasaran, apakah Sangkanjoyo ini kemudian membantu desa yang bernama Sangkanjoyo di Aceh? Itu masih perlu kita teliti. Tapi yang jelas mereka membangun sebuah peradaban baru. Dan nanti kita bisa menyaksikan hasilnya 130 tahun kemudian. Lanjut Mas Rizky. Di saat itu, kalau kita melihat Pekalongan mulai dilirik oleh orang-orang Indo Eropa 10 tahun setelah perang Diponegoro, orang-orang di Eropa berdatangan membuat rumah di Pekalongan. Keluarga Van Silent ini yang Mas itu mungkin hafal. Kemudian ada orang Arab, kemudian ada orang Tionghoa. Di situ kemudian terjadi perdagangan dan juga didukung oleh adanya industri gula. Jadi dengan industri gula. Selamat datang Pak Romi, Pak Haji Romi, monggo maju sini Pak Romi. Mungkin buat kawan-kawan yang ini bisa maju lagi sedikit supaya, karena
kelihatannya bakal tambah terus. Tambah rame.